Sejak lulus kuliah, kerja di konsultan asuransi. Sehingga kalau saya boleh katakan, dengan tanpa mempertimbangkan apapun, Anda resign gitu aja. Kalau ini, dia mendapatkan project dari perusahaan asuransi, misalnya buat video iklan atau event di perusahaan asuransi tersebut. Bagaimana, Ustaz? Tapi Pak, ini sayang sekali, itu peluang. Nah, disitulah godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak lulus kuliah, kerja di konsultan asuransi. Sudah mencoba mencari pekerjaan di bidang lain, tapi qadarullah belum dapat karena memang pengalamannya di konsultasi asuransi. Sedangkan dia tetap harus membiayai keluarganya. Kami sudah selalu berusaha berdoa agar keluar dari bidang asuransi ini. Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik. Memang kalau kita berbicara masalah hijrah yang kaitannya dengan urusan pendapatan ya, itu ya cukup berat untuk kemudian disampaikan secara vulgar gitu ya. Sehingga kalau saya boleh katakan, dengan tanpa mempertimbangkan apapun, Anda resign gitu aja. Ya. Ini kalau pakai bahasa Ustadz Erwandi kan, resign sekarang. Sudah ya. Udah nggak pakai penjelasan panjang, udah resign sekarang. Nah, kemudian kan ada banyak pertimbangan, terus gimana nanti nasib keluarga saya ya. Sementara ini sudah nyari-nyari pekerjaan di tempat yang lain dan seterusnya. Baik, jadi begini ya. Satu, Anda sudah mendapatkan sesuatu hasil dari pekerjaan itu, bahkan sejak Anda lulus kuliah. Dan dari hasil itu Anda punya simpanan, Anda punya properti dan seterusnya. Sudah? Dari properti yang sudah Anda dapatkan ini, dari harta yang sudah Anda dapatkan ini, apakah boleh dipertahankan? Ya. Jawabannya, jika ketika Anda bekerja sejak lulus kuliah sampai mendekati waktu sekarang ini, Anda tidak tahu kalau itu bermasalah, sehingga Anda mendapatkan hasil itu, silahkan dipertahankan. Tidak perlu memiskinkan diri, silahkan dimiliki harta itu, dan tidak perlu Anda lepaskan. Baik. Lalu Anda juga mendapatkan harta, dapat gaji, setelah tahu kalau ini haram, bermasalah. Pekerjaan saya ini bermasalah, dan saya dapat gaji dari sini. Nah, apakah ini harus saya keluarkan? Jawabannya, sejak Anda tahu, seharusnya Anda resign dan Anda harus keluarkan. Cuman dipertimbangkan, Anda punya keluarga. Kalau saya keluar dari pekerjaan, belum punya pegangan yang lain, dan saya harus keluarkan harta ini, beban saya akan jauh sangat besar. Baik, di posisi ini, untuk hasil tadi silakan Anda tahan, dan Anda hanya boleh mengambil yang cukup untuk nafkah selama rentang 1 tahun. Sudah? Sisanya silahkan Anda kasihkan ke orang lain, fakir miskin atau siapapun. Jadi, ya memang tidak ada pilihan lain selain harus meninggalkan pekerjaan yang bermasalah itu. Dan Anda untuk sementara bisa menggunakan tabungan yang sudah Anda miliki untuk biaya hidup keluarga. Tinggal selanjutnya ya mengatur pengeluaran, berpindah dari zona yang relatif nyaman ke zona yang barangkali Anda masih harus nebang pohon, ya. Nebang hutan, babat hutan misalnya, masih belum jelas ini nanti apakah dapat pekerjaan atau tidak. Tawakal ala Allah, karena yang ngasih rizki Anda dan anak Anda, istri Anda bukan perusahaan tempat Anda bekerja, tapi Allah Azza wa Jalla. Tawakal ala Allah, rizki tidak akan ketukar, sebagaimana usia juga enggak bakalan ketukar. Tinggal selanjutnya apakah Anda mau isi rizki itu dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Nah, baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustaz. Nah, ini tadi kan dia kerjanya di perusahaan konsultan asuransi, jadi bukan perusahaan asuransi, Ustaz ya. Nah, kalau ini dia mendapatkan project dari perusahaan asuransi, misalnya buat video iklan atau event di perusahaan asuransi tersebut. Bagaimana, Ustaz, pekerjaannya? Itu akan semakin membuat lembaga asuransi semakin terkenal, semakin banyak mendapatkan konsumen, sehingga sama dengan turut mendakwahkan kemaksiatan. Maka di proyek ini Anda harus berani untuk menolak. Wah, tapi Pak, ini sayang sekali, itu peluang. Nah, disitulah godaan. Sehingga bagi seorang muslim, barangkali semua pertimbangan itu akan ditinggalkan. Karena dia tahu setiap harta yang akan dia dapatkan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan ingat pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kunna nada'u
tis'ata syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami tinggalkan 9, ya. Tinggal 1 berarti ya. 9 dari 10 peluang yang halal. Kami tinggalkan 9. Disisakan 1. Diambil yang 1. Karena khawatir dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Sehingga kalau Anda melihat bagaimana semangat sahabat itu meninggalkan banyak hal dalam rangka untuk memastikan bahwasanya yang diambil adalah sesuatu yang pasti halal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai asuransi di industri migas atau minyak dan gas bumi. Karena di semua perusahaan migas itu diwajibkan oleh pemerintah atau SKK Migas untuk membeli asuransi operasional. Nah, setiap 2 tahun sekali diadakan tender untuk memilih broker asuransi di mana seluruh preminya nanti akan dibayarkan ke asuransi komersial di Lloyd's of London atau internasional. Bagaimana atau apa hukumnya bagi karyawan perusahaan migas yang mengurusi bagian asuransi tersebut yang membantu pemerintah untuk menurunkan preminya atau memutuskan misalnya membeli asuransi yang lebih murah preminya dengan coveragenya mungkin yang lebih kecil atau membantu pemerintah untuk memutuskan tidak melanjutkan membeli asuransi tersebut, asuransi proyek contohnya. Karena itu semua diwajibkan, jadi harus ada yang mengurus dan pemerintah mewajibkan pun karena persyaratan dari lenders atau bank-bank internasional di mana pemerintah dalam setiap proyeknya itu maupun operasional meminjam uang dari bank-bank internasional. Baik. Dan biasanya preminya hangus kalau tidak ada risiko. Preminya hangus, jadi preminya tahunan dan jumlahnya sangat besar, sampai ratusan juta dolar, dan premi terbesar dari Indonesia yang reasuransikan ke asuransi komersial di luar negeri. Pemerintahnya sendiri, SKK Migas membentuk konsorsium asuransi di sini, jadi kita berhubungan dengan konsorsium asuransi, tidak langsung berhubungan dengan asuransi di luar negeri. Masya Allah. Baik. Kalau kita melihat dari skema yang tadi Ibu sampaikan, kita bisa dengan yakin bahwasanya skema asuransi seperti yang tadi disampaikan jelas ada goror dan seterusnya, semua turunannya yang tadi sudah kita sebutkan ya. Mulai dari goror, kemudian ada judi dan mukhatarah, lalu riba, fadl dan riba nasi'ah, makan harta orang yang secara batil, dan ada persyaratan yang batil. Kita dengan jelas bisa melihat itu. Terus yang menjadi pertanyaan, barangkali kita tidak punya peran untuk posisi kebijakan negara. Sehingga kalau Anda sampaikan pertanyaannya, terus bagaimana sikap kita terhadap kebijakan itu? Mungkin ini terlalu global. Karena kita tidak punya peran apapun. Dan kalau misalnya itu adalah jelas kebijakan yang bermasalah, kita sebagai rakyat barangkali hanya bisa menyampaikan ini tidak boleh. Cuman tadi disampaikan pertimbangannya para lenders internasional yang dia memberikan backup dana untuk proyek itu mensyaratkan harus terlibat dalam kegiatan asuransi tadi. Sehingga di posisi ini negara juga harus ikut aturan mereka. Baik, yang lebih mengerucut lebih kecil adalah terkait posisi karyawan. Kalau kita sebagai karyawan, apakah gaji kita bermasalah? Satu yang perlu kita perhatikan, bahwa gaji karyawan menjadi gaji yang sah apabila dia bekerja untuk unit usaha yang halal dan tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Ada 2 syarat itu. Unit jasanya halal, yang kedua tidak ada unsur maksiat. Tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Bekerja di lembaga atau di perusahaan migas, berarti dia bekerja di unit yang halal. Tinggal satu persyaratan yang kedua adalah tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Kalau dia sebagai karyawan teknisi atau sebagai karyawan yang tidak berkaitan dengan masalah yang haram tadi,
insya Allah pendapatannya halal. Sudah? Dan karyawan tidak bertanggung jawab terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga kalau saya bekerja di perusahaan asing X, bergerak di bidang otomotif, perusahaan ini pasti melakukan maksiat. Pasti melakukan maksiat. Apalagi perusahaan gede. Entah maksiat yang berkaitan dengan lembaga keuangan, maksiat riba, maksiat sogok, maksiat aneka suap dan turunannya, gratifikasi dan seterusnya. Pasti lembaga perusahaan ini melakukan maksiat. Tapi saya bekerja di perusahaan itu dan tidak berhubungan sama sekali dengan maksiat-maksiat tadi. Kemudian saya mendapatkan gaji, maka gaji saya halal. Karena jasa yang mubah, tidak ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Baik. Kemudian jika ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, maka gaji yang dia dapatkan haram. Kenapa? Dia mendapatkan gaji disebabkan maksiat yang dia lakukan. Karena itu, bagi karyawan yang berada di divisi bagian asuransi atau divisi kebijakan kebijakan lending di perbankan, kebijakan untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank, divisi riba, dia harus memberanikan diri untuk minta pindah divisi. Bagian ini saya tidak mau dan saya minta untuk pindah divisi. Kalau tidak diizinkan, ya saya lebih memilih untuk resign. Karena dia dapat dosa. Dan di saat yang sama pendapatannya pendapatan yang haram. Sehingga dia tidak boleh terlibat di situ. Silahkan tetap bekerja di situ, tapi bukan di bagian divisi yang bermasalah tadi. Wallahu a'lam. Itu yang saya paham.